Kila memperhatikan sang mama yang tengah menyekat tubuh Jaiden, dahinya mengkerut melihat perut mamanya yang terlihat gendut. Gadis kecil yang manis dan kadang membuat orang gemas itu tampan berpikir keras, mempertanyakan kenapa perut sang mama seperti perut mama teman di sekolahnya. "Mama," panggil Kila. "Ya, sayang," timpal Lintang. "Perut mama kayak perut mamanya teman Kila," ujar Kila. Gadis kecil itu duduk di sofa dengan manis saat Lintang membersihkan tubuh Jaiden. "Bedanya perut mamanya teman Kila lebih besar," kata teman Kila. "Dalam perut mamanya ada adik bayi yang lucu." "Apa dalam perut mama juga ada adik bayi yang lucu?" Lintang tertawa kecil, menyelesaikan dengan cepat membersihkan tubuh Jaiden. Setelah selesai, perempuan itu mendekati Kila dan duduk di sampingnya. "Coba Kila raba perut, Mama." Kila mengulurkan tangan, telapak tangannya yang kecil mengusap perut Lintang yang agak buncit. Wajah imut Kila berkerut, lalu mendongak menatap sang mama. "Apa yang Kila rasakan?" tanya Lintang. "Gak ada apa-apa selain perutnya yang gendutan," timpal Kila jujur. "Gemes banget, sih." Lintang mencubit pipi Kila. Adik bayinya memang belum gerak, jadi Kila gak akan merasakan apa-apa. Tapi setelah nanti adik bayinya lahir, Kila akan sayang sama dia. Tiba-tiba Kila menarik tangannya, membuat Lintang menatap heran. "Kalau adik bayi lahir, nanti papa gak sayang lagi sama Kila." Kila menunduk, tapi diam-diam melirik sang papa. Temannya Kila juga bicara begitu. Dulu saat mama temannya Kila menikah dengan papa baru sangat menyayangi teman Kila itu. Setelah mamanya punya adik bayi, papanya jadi gak sayang lagi dan hanya sayang sama adik bayi saja. Lintang bisa menebak kalau temannya Kila dulu janda anak satu, menikah dengan laki-laki lalu punya anak. Mungkin perhatian papa barunya itu terbagi dan lebih besar pada anaknya sendiri. Itu sebabnya temannya Kila merasa tidak disayang lagi. "Sayangnya papa sama Kila gak akan berkurang kalaupun ada adik bayi," Lintang menghibur. "Jadi Kila jangan takut, oke? Tapi, apa yang Kila takutkan?" Lintang memotong, tidak membiarkan Kila dengan ketakutannya. "Papa bahkan dulu rela masuk ruang operasi demi nyelamatin Kila. Apa Kila masih meragukan bagaimana sayangnya papa sama Kila?" Seakan tertampar oleh ucapan sang mama, Kila jadi merasa bersalah karena sudah meragukan sang papa. "Oh, iya. Mama keluar dulu ya, mau nemuin Om Moel." Lintang berdiri, mengusap puncak kepala Kila sekilas sebelum kemudian beranjak keluar dari dalam kamar. Setelah Lintang keluar dari dalam ruangan, Kila turun dari sofa dan berjalan ke arah ranjang di mana Jaiden terbaring. Kila merangkak naik ke atas ranjang, duduk di atas perut sang papa. "Papa," panggil Kila. "Maafin Kila." Kila menjatuhkan tubuhnya hingga telungkup di atas tubuh Jaiden, memeluk dengan nada sedih. "Mama mau punya adik bayi," kata mama. "Kasih sayang papa sama Kila gak akan berkurang seperti sayangnya papa teman Kila. Kalau papa sayang sama Kila, kenapa gak mau bangun?" Kila tidak bisa untuk tidak menahan cemberut, kesal karena papanya lama sekali tidak bangun. "Oh, iya papa." Kila tiba-tiba berseru semangat. "Calon papa baru buat mama sangat tampan. Jangan berani menjodohkan mamamu sama orang lain, nanti papa gak sayang lagi sama kamu." Suara serak memotong ucapan Kila, jelas ada nada kesal pada suaranya walau terdengar lemah. "Hah?" Kila bingung. Siapa yang bicara barusan? Saat Kila mendongak, dia menemukan mata sang papa yang masih terpejam. Gadis kecil itu teringat perkataan teman-temannya tentang film horor, entah di mana menonton, tapi apa yang terjadi sekarang membuat bulu kuduk Kila meremang. "Apa ada hantu?" gumam Kila. Awalnya Kila memeluk erat tubuh Jaiden sambil matanya mencuri pandang ke sekitar,
tidak ingin melihat tapi penasaran bagaimana rupa hantu itu. Karena tak kunjung melihat, Kila tidak tahan lagi, akhirnya dia turun dari tubuh Jaiden. "Mama!" teriak Kila sambil berlari keluar dari ruangan Jaiden. Perlahan maya Jaiden terbuka, samar dia melihat punggung kecil berlari menjauh. Seulas senyum tulus hadir, merasa lucu dengan tingkah sang putri. Sampai di luar, Lintang sampai terkejut karena Kila menubruk tubuhnya. Bahkan kini pelukan sang putri begitu erat, tubuhnya gemetar, begitu Lintang mengangkatnya dan menundukkan di atas paha, ada ketakutan pada wajahnya. "Kenapa?" tanya Lintang khawatir. "Apa terjadi sesuatu sama papa?" Kila menggelengkan kepala. "Syukurlah," lega Lintang. "Mama," cicit Kila. "Ya, sayang," balas Lintang sambil mengusap rambut Kila. Kimi yang duduk di samping Kila ikut memperhatikan, ingin tahu apa yang membuat gadis kecil anak temannya ini terlihat ketakutan. "Ada hantu," saat mengatakannya Kila berbisik, wajahnya celingukan ke kiri dan kanan. "Hantu," ulang Kimi. Lintang mengerutkan dahi, merasa aneh dari mana putrinya ini tahu tentang hal-hal seperti itu. Jadi dengan nada suara menenangkan, Lintang bertanya, "Hantu gimana maksudnya?" Kata teman Kila, jika tiba-tiba dengar suara padahal tak ada yang bicara itu artinya ada hantu. Jelas Kila, mengatakan tentang cerita dari teman di sekolahnya. "Hah? Iya, Mama." Kila merengek. Tadi saat Kila di ruangan papa, Kila dengar suara. "Suaranya gimana?" tanya Kimi sambil menahan tawa. Berbeda dengan Kimi yang belum terlalu paham, Lintang sendiri malah terdiam dengan segala pikirannya. Perempuan itu cukup lama berpikir, hingga akhirnya mendengar apa yang Kila katakan. Tadi saat Kila bercerita sama papa, tiba-tiba ada yang bicara. Gini kataknya, Kila merubah suaranya menjadi besar, menirukan suara orang dewasa. "Jangan berani menjodohkan mamamu sama orang lain, nanti papa gak sayang lagi sama kamu." Gitu katanya. Lintang langsung memberikan Kila pada Kimi, lalu berjalan cepat menuju ruangan Jaiden. Sedangkan Kila, gadis kecil itu makin yakin kalau dalam ruangan sang papa ada hantunya melihat reaksi sang mama yang terburu-buru masuk ke dalam ruangan. "Tante Kimi, apa hantunya bakal ganggu papa?" tanya Kila polos. Kimi yang kini paham terkekeh, "Gak ada hantu, sayangku. Yang bicara tadi itu papa kamu, nanti kalau papa kamu sudah benar-benar sadar tanya dia lagi saja." "Oh," angguk Kila paham, tapi sedetik kemudian matanya melebar kaget. "Papa bangun." "Iya," Kimi tersenyum. "Yeay," Kila berteriak senang. "Tapi nanti ya masuknya, sekarang biarkan mama dulu yang lihat kondisi papa." Tahan Kimi saat Kila hendak turun dari atas pangkuannya, menahan agar tidak masuk. "Yah," Kila berseru lemas. "Tak apa," Kimi menghibur. Kila mengangguk patuh, diam dalam pangkuan sang mana gadungan. Sedangkan di dalam kamar, begitu masuk langkah Lintang melambat. Dia menatap Jaiden dengan pandangan bergetar, bahkan kedua matanya berkaca-kaca. "Hai, sayang," serak Jaiden sambil tersenyum. "Mas Jaiden," lirih Lintang, air matanya mulai berjatuhan. "Sini," Jaiden merentangkan kedua tangannya. Lintang langsung berjalan cepat, memeluk tubuh Jaiden dengan erat sambil mengeluarkan emosi dalam dirinya. Hingga akhirnya Lintang buru-buru mengangkat kepala saat mendengar ringisan Jaiden. Dia lupa dengan luka tempat di punggung Jaiden yang pastinya akan tertekan. "Maaf," sesal Lintang. "Jangan minta maaf, kamu gak salah," ujar Jaiden. Lintang duduk di kursi, mengambil tangan Jaiden dan dia cium berulang kali. "Terima kasih karena sudah bangun, Mas." Jaiden terkekeh, menarik tangan Lintang.
dan kembali membawa perempuan itu ke dalam pelukannya. Kali ini tidak menimbulkan rasa sakit, sebab Jaiden sudah memperhitungkannya. Jaiden membiarkan Lintang mengecup seluruh wajahnya, dia hanya tersenyum tipis melihat bagaimana binar bahagia jelas terpancar dari sorot mata Lintang. Sudah terasa, kaget Jaiden saat tandanya meraba perut Lintang. Lintang terkekeh setelah menjauhkan tubuh dari Jaiden, mengangguk membenarkan. Iya, sudah buncit. Berapa bulan? Tanya Jaiden antusias. 3, Lintang mengangkat 3 jarinya. Usianya 3 bulan, Mas. 3 bulan, lirih Jaiden. Mas. Iya, angguk Lintang. Aku ngidam loh. Jaiden menatap sendu Lintang, padahal dulu dirinya sangat ingin sekali menjadi orang yang selalu siap siaga mencarikan apapun itu hal-hal yang Lintang inginkan selama hamil. Namun, buktinya, Jaiden malah tidak bisa karena tertidur cukup lama. Ngidam apa? Tanya Jaiden, mencoba tersenyum. Banyak sekali, jawab Lintang. Aku menuliskan di kertas. Boleh aku lihat nanti? Tanya Jaiden sambil memaksakan tersenyum. Lintang mengangguk mengiyakan. Selama aku tidur, lalu siapa yang membantu kamu mencarikan hal yang diinginkan? Jaiden tak berhenti mengelus tangan Lintang, seakan tak rela ada orang lain yang mewakili dirinya. Apa itu Moel? Heru? Atau Kimi? Lintang menggelengkan kepala. Jadi tidak ada yang bersedia mencarikan ngidam kamu. Jaiden tiba-tiba emosi. Ih, bukan. Lintang tersenyum manis. Aku memang gak pernah minta tolong sama siapapun, bahkan Moel, Pak Heru, sama Kimi gak pernah tahu kalau aku ingin sesuatu. Jaiden tidak jadi ingin memarahi Moel, Heru, dan Kimi setelah mendengar jawaban Lintang. Kini laki-laki itu menatap Lintang bingung sambil bertanya, lalu kenapa kamu gak minta sama mereka? Sengaja, Lintang terkekeh. Aku mau nunggu Mas Jaiden sadar, lalu mencarikannya untukku. Hah. Makanya aku tulis semua keinginanku di kertas, biar saat Mas Jaiden sadar aku bisa kasih sama Mas. Jelas Lintang, membuat Jaiden mengangguk mengerti. Aku gak pernah makan apapun yang aku inginkan, tidak minta tolong juga pada siapapun, biar nanti saat Mas Jaiden sadar aku bisa pergi sama Mas dan cari langsung. Jaiden tersenyum haru, istrinya ini benar-benar mengerti akan perasaannya. Terima kasih, Jaiden membawa punggung tangan Lintang, mengecupnya lembut. Lintang mengusap air matanya, berniat keluar ruangan untuk memanggil dokter. Namun, saat hendak bergerak, justru tangannya ditahan oleh Jaiden membuat perempuan itu menoleh. Mau kemana? Protes Jaiden yang tidak mau ditinggal Lintang. Manggil dokter sebentar, Mas. Timpal Lintang. Gak usah, Jaiden mengeratkan pegangannya. Aku gak mau kamu pergi. Lintang mengalah, memilih menekan tombol di atas ranjang untuk memanggil dokter. Selagi menunggu dokter datang, Lintang mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada Omatiran tentang Jaiden yang sudah sadarkan diri. Sedangkan di tempat lain, Kenan berdiri senang saat mendengar kalau Jaiden sudah sadarkan diri. Laki-laki parubaya itu segera menghubungi Angel, menyuruh anaknya itu untuk datang segera ke rumahnya. Angel, sekarang juga kamu harus datang ke rumah Papa. Jaiden sudah sadar, saatnya kita melancarkan rencana. Di seberang sana, Angel menelan ludah dan menjawab. Baik, Papa. Ada rasa senang saat mendengar Jaiden sudah sadar, tapi rasa takut lebih mendominasi. Angel mengeratkan pegangannya pada ponsel, menarik nafas berkali-kali lalu setelah yakin baru berjalan keluar dari dalam rumah. Di belakang, Sony hanya menatap dalam diam kepergian Angel. Jaiden memang pernah berkata kalau dia ingin melihat tumbuh kembang bayinya dari mulai di perut hingga besar,
bahkan dia juga mengatakan ingin merasakan bagaimana memenuhi ngidam seorang ibu hamil anaknya. Namun, setelah melihat list di kertas tentang 3 bulan ini Lintang ngidam, Jaiden tiba-tiba meneguk ludah ngeri. Jaiden kira hanya 1 lembar, tapi siapa kira keinginan Lintang ternyata bisa berlembar-lembar, bahkan satu keinginannya kadang bisa membuat Jaiden mendadak memijit dahinya. "Bagaimana Mas?" tanya Lintang yang duduk di depan Jaiden. Jaiden memiringkan kepalanya, hingga dia bisa melihat wajah Lintang dari balik kertas yang dipegangnya. Dengan senyum kaku Jaiden menimpali, "Keinginan kamu kayaknya seru. Ah, aku udah gak sabar Mas Jaiden cepat sembuh. Pertama-tama aku mau cari es durian dan memakannya. Kedua cari minuman yang rasanya asin campur asam, seger banget pastinya. Ketiga cari es batu goreng. Keempat cari sate tanpa daging. Kelima lihat bentuk angin. Keenam." "Wah, seru banget," ringis Jaiden, sengaja memotong perkataan Lintang. "Aku harus cepat sembuh biar bisa cari itu semua, ditambah list-list lainnya juga." "Nah, kan seru. Apa aku bilang?" Lintang menimpali sambil tersenyum lebar. "Kimi salah dengan bilang kalau Mas Jaiden melihat list ini, maka Mas Jaiden akan memilih sakit lebih lama." Kimi salah besar." "Kimi benar, Lin. Aku sekarang mendadak ingin sakit lebih lama setelah melihat daftar list ngidam kamu yang kebanyakan gak masuk akal." Batin Jaiden meringis. Namun, walau susah dalam hati, di sisi hati yang lain Jaiden tetap bahagia karena bisa membersamai kehamilan kedua Lintang. Jaiden melirik lembut perut Lintang, di mana darah dagingnya tumbuh di sana dengan baik. "Dulu saat hamil Kila, kamu juga menginginkan semua ini?" tanya Jaiden lembut. Lintang mengangguk membenarkan, sambil mengupas buah dia berucap, "Hanya saja aku sadar diri tidak mungkin mendapatkannya, jadi menahan diri adalah pilihanku." Jaiden menyentuh tangan Lintang, membuat perempuan di depannya menoleh. Dengan penuh sesal Jaiden berucap, "Maaf. Tidak apa-apa, semua sudah berlalu." Lintang tersenyum tipis. "Aku mengatakannya sekarang bukan berarti ada dendam atau marah, tapi hanya ingin mengatakan kalau dulu aku mungkin tidak bisa mendapatkannya, tapi sekarang saat ada Mas Jaiden di sampingku aku tahu apapun keinginanku Mas Jaiden akan mengabulkannya. Aku pasti melakukannya." Jaiden membalas senyum Lintang. Senangnya, Lintang tersenyum makin lebar. "Sekarang aku gak iri lagi sama Nobita." "Hah?" heran Jaiden. "Kenapa iri sama kartun?" "Soalnya Nobita punya Doraemon yang selalu mengabulkan keinginannya," kekeh Lintang. "Selafang aku juga punya Mas Jaiden yang akan mengabulkan keinginanku." "Iya, kan Mas?" Jaiden ikut terkekeh, mengangguk membenarkan. "Berdoa saja aku bisa mengabulkannya." "Pastinya dong," Lintang mengerling. Obrolan ringan begini membuat Jaiden selalu bersyukur, sebab merasa punya seseorang yang amat dia butuhkan sangat terasa. Jaiden tidak pernah tahu ternyata selalu bersama istri bisa semenyenangkan ini. Jika saja dirinya tahu dari dulu mana mungkin Jaiden rela terpisah dari Lintang. Jaiden akui dirinya memang bodoh. Bisa-bisanya dulu dirinya lebih memilih pekerjaan ketimbang istri, hingga dia rela pulang 1 minggu 1 kali, itu pun karena butuh menyalurkan kebutuhan biologisnya. Melihat wajah cantik Lintang, Jaiden baru sadar kalau wajah istrinya ini begitu diminati banyak laki-laki di luar sana. Hanya saja Lintang tidak pernah menanggapi siapapun, hingga akhirnya hatinya terjaga hingga tidak pernah merasakan perasaan cemburu. "Ternyata aku sebodoh itu," ujar Jaiden tiba-tiba. "Bodoh?" ulang Lintang heran. "Iya, bodoh," angguk Jaiden membenarkan. "Bodoh karena pernah menyia-nyiakan istri baik dan cantik seperti kamu."
Jika saja dalam 5 tahun kemarin ada laki-laki yang berhasil mencuri hati kamu, entah seberapa besar penyesalan yang akan aku terima. Aku benar-benar bodoh, bodoh sekali. Lintang berkedip pelan, menunduk menyembunyikan rona merah di wajahnya. Lintang mencintai Jaiden dari awal bertemu, rasa cintanya seperti api yang membara. Semakin lama semakin besar. Bahkan setelah disakiti begitu dalamnya, Lintang masih tidak bisa menghilangkan rasa cintanya pada Jaiden. Jadi dengan kondisi hatinya yang seperti ini, mana mungkin Lintang bisa menerima laki-laki lain walau nyatanya banyak yang melamar. Makan buah dulu, Mas. Lintang sengaja mengalihkan topik pembahasan, hatinya terlalu lemah jika dihadapkan pada Jaiden mode bucin gini. Jadi untuk menyelamatkan dirinya, Lintang memilih mengalihkan perhatian Jaiden pada hal lain. Mas Jaiden harus cepat sembuh. Suapin, pinta Jaiden manja.